Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Wahyuni Dawid. Saya dari kelas B, program studi Biologi Non-Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak pada tumbuhan. Jadi, langsung saja. Tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tidak sama seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas, biasanya gerakannya tidak berpindah tempat kecuali yang bersel satu. Kemudian gerakan yang dilakukan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun tertentu kecuali tumbuhan bersel satu. Kemudian gerakan tumbuhan dapat diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju atau ke arah tertentu. Sebagai contoh, jika kita menancapkan sebatang kayu atau ranting di dekat tanaman mentimun atau tanaman lain yang merambat, maka selang beberapa waktu ranting kayu tersebut telah dibelit oleh tanaman mentimun atau tanaman yang merambat lainnya. Kemudian berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom dan juga gerak etionom. Di mana gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Kemudian ada macam-macam gerak endonom, yaitu yang pertama nutasi, di mana nutasi merupakan gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Kemudian higroskopis, di mana higroskopis ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Sedangkan pada gerak etionom, gerak etionom ini merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa yang pertama cahaya, kemudian sentuhan, kemudian suhu, air, gravitasi bumi, dan juga zat kimia. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Berdasarkan arah respon gerak etionom dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan juga gerak taksis. Kemudian modifikasi reaksi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, perilaku geotropis dari sebuah organ tidaklah tetap dan tidak dapat diubah. Ia dapat diubah oleh sekumpulan kondisi. Jadi, satu dapat diubah oleh sekumpulan kondisi, bisa dimodifikasi reaksi geotropis organ lainnya. Misalnya pengaruh apeks dari sumbu utama atau ortogeotropis, dominasi apikal. Kemudian jika porsi apikal dari sumbu utama beberapa pohon monopodial, misalnya Pinus strobus, dihilangkan, cabang-cabang lateral yang berdekatan akan meninggalkan pertumbuhan miring dan menjadi vertikal atau geotropis negatif. Kemudian pada faktor eksternal, lingkungan dapat mengubah reaksi geotropis. Perubahan temperatur akan menginduksi gerakan organ, dapat mengubah reaksi geotropis secara kualitatif, misalnya batang lamium ortogeotropis negatif menjadi plagiotropis pada temperatur di atas pembekuan. Efek kuantitatif dari temperatur adalah banyak dan penting, bahwa mereka menggunakan cahaya untuk mekanismenya. Satu dari faktor lingkungan yang paling penting adalah cahaya, yang menghasilkan perubahan-perubahan kualitatif dan kuantitatif untuk reaksi geotropisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.